seperti janji kita siang hari ini, pagi jelang siang hari ini, kita akan talkshow barengan Basnas Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Ada Bapak Irfan Iskandar. Beliau ini selaku Kepala Bagian Pengumpulan Retail. Ya. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Tetap Baik. semangat? Selalu semangat. Oke. Dan yang kedua ada Bapak Alwan. Takut kita salah? Alwan Pariyadi Munte. Bukan orang sini ya? Bukan, saya orang Mesir. Oh, alhamdulillah. Kita ketemu sama orang Mesir yang bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Sunda gitu ya, geningnya. Bapak selaku apa nih, Pak? Saya jadi Kepala Bagian Pengumpulan UPZ dan Digital. Oke. Tadi klarifikasi dikit, Mesir itu Medan sekitar. Ya. Oh. Berarti masih Indonesia ya, Pak? Masih Indonesia. Tergantung Mesir yang asli. Oke, tentunya selama satu interval kita akan menemani mitra semuanya, dan buat mitra Cianjur FM yang mau gabung, nanti mitra bisa gabung di 270-300 atau juga bisa di 0857-2264-6792. Kita langsung saja, Pak. Apa yang akan kita bahaskan di kesempatan pagi hari ini? Mangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Basnas Kabupaten Cianjur, saya beserta rekan saya Pak Alwan Pariyadi Munte. Saya dari bagian pengumpulan retail, Pak Alwan ini di bagian UPZ. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini seperti tadi yang disampaikan dengan teman kita juga, bagaimana semangat di pagi hari ini, dan kita emang insya Allah selalu semangat. Kami ingin menyampaikan atau mengajak kepada mitra semua, kepada warga Cianjur khususnya, ya umumnya yang sama-sama mendengarkan saluran Cianjur FM 102,5 FM. Iya. Terima kasih, kami sudah diberikan waktu atau kesempatannya untuk bisa berbagi mungkin. Selanjutnya nanti kembali kepada yang Ya. Bapak mau menambahkan tema kita di pagi hari ini? Oke, hari ini Basnas Cianjur itu pengen memberitahu ke masyarakat, ke mitra Cianjur FM ini tentang hasil pengumpulan di tahun 2025. Khususnya itu nanti kita mungkin bahas banyak itu yang perorangan, itu lebih ke retail. Nah, sekilas info, di tahun 2024 dengan 2025 Basnas Cianjur itu ada mengalami kenaikan penerimaan zakat infak dan sedekah. Alhamdulillah. Jadi warga Cianjur ini sebenarnya sudah barager sadayana. Alhamdulillah. 2024 itu 14, sekian miliar. Kemudian di tahun 2025 kita closing di 15,4 miliar. Alhamdulillah, itu yang dikelola Basnas Kabupaten Cianjur kemarin. Itu sekilas infonya di situ saja mungkin. Jadi kami ucapkan terima kasih buat seluruh muzaki, munfik dan mutasodik yang mempercayakan dananya dikelola oleh Basnas Kabupaten Cianjur. Oke, baik. Selanjutnya nih kita tanya lagi peran utama dari Basnas itu sendiri ya, tentunya agar masyarakat tahu. Jadi siapa tahu akan lebih meningkat lagi di tahun 2026 ini. Siap. Mangga. Baik. Setelah atau sesudahnya bahwa Basnas itu berjalan, perannya itu berdasarkan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, di mana di situ tentang pengelolaan zakat infak sedekah. Yang tentunya dari pengelolaan itu ada perencanaan, ada penghimpunan, ada pengelolaan di dalamnya terkait dengan keuangan dan lain-lainnya, dan sampai kepada pemberdayaannya. Yang kita tahu, tatkala misalkan JIS yang disampaikan di dalamnya itu kan kami udah biasa mengelola zakat infak sedekah itu, terutama bicara zakat gitu ya. Itu ada zakat konsumtif dan zakat produktif. Nah itu. Jadi dasar kami atau sebagai utamanya Basnas itu berdasarkan undang-undang tadi nomor 23 tahun 2010. Jadi mengumpulkan berarti pengelolaan zakat infak sedekah ya Pak ya. Dan bagaimana untuk zakat itu sendiri kembali dikelola untuk
kepentingan pemberdayaan masyarakat juga. Seperti itu kira. Sampai sejauh ini Pak, yang biasa dilakukan untuk pengambilan zakat itu seperti apa? Alurnya deh. Alurnya. Ya. Kadang kita memakai cara sesuai dengan perjalanan program yang telah kita susun. Karena terkait dengan mujaki tadi yang disampaikan Pak Alwan, mujaki, munpik, mutasodi. Kami kan punya data ya, database. Di situ ada data muzaki, munpik, istiqomah disebutnya. Nah, di awal tahun ini, insya Allah, setelah tadi yang disampaikan Pak Alwan bahwa Basnas di 2025 ini, alhamdulillah, 2025 ini ada kenaikan sekitar 5% ya, Pak Alwan. Berarti kan ada yang kami luar biasa, akan terus 5%. semangat kita dan tim kita dan di masyarakat itu sendiri kita terus push gitu ya, kita dorong. Kami semangat. Nah, dengan angka 5% itu kami tinggal bagaimana bikin pemetaan. Mana yang sudah kita katakanlah udah selalu dengan Basnas yang disebut tadi mujaki istiqomah dan munpik istiqomah, kami udah punya database-nya semua itu. Nah, sejauh ini emang dikala bicara potensi, kami bicarakan dari mujaki istiqomah itu sekitaran ada berapa ya, 200 lah. Istiqomah itu ya yang selalu ya serta gitu kan, tiap bulan atau tiap tahunnya dia selalu. Alurnya biasa kita ucapkan salam ke mereka dengan bentuk di awal tahun ini biasa kita udah sampaikan surat lah ke mereka. Oh, pakai surat. Iya, surat kita titipkan atau gimana lah, pesan lembaga gitu ya ke mereka. Dan setelah mujaki istiqomah, kami juga coba mana yang belum kita sentuh atau yang belum kita jadikan mitra gitu ya, kita coba juga sebar. Hanya emang dengan potensi Cianjur kalau melihat itu wah sebetulnya. Wah banget gitu. Wah banget. Kalau kami coba hitung-hitungan, kalau bicara pertanian saja, bicara zakat pertanian aja, mungkin ya kalau di atas kertas, kalau itu sumber potensi itu bisa keangkat, mungkin bisa jadi tenggo, bukan lagi miliar lah kira-kira seperti itu. Baik, barangkali Pak Alwan bisa ini. Tadi apa ya? Alurnya. Sampai okay. Masyarakat kan mau, berarti kan otomatis ada yang dilakukan gitu oleh Basnas sendiri. Nah, kalau di Basnas kan ada dua divisi tadi kan. Saya Pangipan itu di retail, berarti dia memang lebih ke perorangan. Nah, dibantu oleh digital. Nah, itu di bagian kami, bagian saya. Nah, digital itu kita memang banyak membuktikan tata kelola Basnas itu secara transparan. Nah, kemudian kalau yang dikelola langsung Basnas itu kan perorangannya itu memang sekitar 200-an. Tapi secara real masyarakat itu sebenarnya ribuan yang udah kita kelola, tapi melalui UPZ. Jadi kalau UPZ juga kan mengelola perorangan langsung. Nah, itu kita anggap itu pengelolaan oleh UPZ. Tapi kalau di Basnas langsung memang sekitar 200-an. Nah, biasanya kita setiap ada kegiatan, setiap ada laporan-laporan kita kirimkan ke mereka, baik itu melalui WA, dan setiap tahunnya itu biasanya kita kirim surat tahniah namanya. Surat tahniah menjelang Ramadan, nanti ucapan selamat Ramadan, kemudian mengingatkan kalau nisab zakatnya itu sudah mendekati, haul zakatnya sudah mendekati. Gitu. Jadi ada pengingat ya ada Pak, pengingat. ada pengingat dari petugas juga ya. Betul. Oke, selanjutnya tentunya pengumpulan zakat infak sedekah ini secara real time mengapa menjadi fokus dari Basnas sendiri? Apakah memang UPZ tidak masuk semua? Bentuk, mohon maaf ya, maaf kacit, kacinya, misalnya tidak masuk semua, ya akhirnya jemput bola dengan adanya konsep retail ini. Kalau di UPZ sebenarnya dia sudah dimasuk semua. Kalaupun mungkin ada yang tidak masuk, ya mudah-mudahan itu hanya sebatas isu, mudah-mudahan. Tapi kalau apakah ya. Tapi semuanya udah masuk ke melalui UPZ, kebetulan di bawah kami itu pengelolaannya. Makanya untuk adanya retail itu untuk mengcover yang belum di-cover oleh UPZ. Umpamanya dia kan UPZ biasanya kan terbatas ruang lingkupnya. Nah, itu makanya di retail yang dialihkan. Nah, itu tugasnya Pak Irfan. Coba. Siap.
Yang biasa atau sudah kita lakukan, seperti tadi yang disampaikan Pak Alwan, UPZ itu kan udah serta-merta kalau bicara sudah terstruktur lah, kira-kira udah masif gitu ya dalam kancah sistem gitu ya, kepanjangan tangannya dari Basnas. Nah ini emang retail tersebut kalau bicara jangkauan mungkin akan lebih luas, Dimana tadi yang belum ke cover atau yang belum kepelihara oleh UPZ, tapi sebetulnya kenapa ada retail dan UPZ selalu bareng-bareng gitu ya, dan emang minimal itu ada informasi juga kan di lingkungannya masing-masing. Tatkala para pengusaha atau bicara retail ini misalnya orang yang taruhlah yang udah biasa ini dengan masjid gitu kan, di situ mungkin ada informasi biasanya tersampaikan lah di UPZ yang ada di DKM-nya masing-masing. Baik, bicara jangkauan luas, hanya mungkin terstruktur tersebut tadi yang disampaikan Pak Alwan, taruhlah UPZ misalkan ada di Basnas itu ada sekian gitu ya, yang tentunya masih ada kan, yang tentunya masih ada yang belum ke cover. Artinya, apakah mau didiamkan? Kan tidak. Betul nggak? Betul. Nggak bakal didiamkan. Jangan didiamkan. Nah, makanya peran retail di sini masuk dengan berbagai, selama menurut tadi adanya regulasi atau undang-undang. Nah, itu modal kami yang untuk menjadikan dasar utama. Pergerakan kami sama. Kalau Mujaki biasa kita pakai surat ajakan lagi dengan ABCD-nya. Nah, kami juga coba yang disebut calon mujaki itu ada perorangan. Ini yang bicara yang baru gitu ya, Bu ya. Terus kayak masuk ke perusahaan yang belum tersentuh misalkan atau belum di UPZ kan tadi. Nah, itu peran retail yang masuk ke sana. Hanya mungkin yang membedakan itu tatkala retail sudah masuk ke sana karena tadi UPZ namanya juga sudah terstruktur atau yang udah di-SK-kan oleh Basnas, mereka hanya cukup dengan bentuk surat legalnya dari kita, apakah penunjukan orang tersebut sebagai mitra kami, surat tugas kah, dan dilampiri dengan MOU, ABCD-nya gitu ya. Yang penting jangan keluar dari alur dan aturan sesuai dengan tadi undang-undang tadi. Itu mungkin. Oke. Selanjutnya yang membedakan antara JIS retail dengan dengan UPZ ya. Ya, gitu. Tadi salah satunya berarti yang tadi yang tidak tercover ya. Selain itu apakah kalau ada kita pertama secara jangkauan aja bisa lebih luas yang tadi belum tercover oleh UPZ. Bedanya kalau UPZ hampir mendekati kepada inilah sistemnya formal gitu ya, formal. Kenapa formal? Di ending mungkin harus ada pelaporan. Dikala si institusi atau di satu komunitas udah jadikan UPZ, idealnya dia harus memberikan laporan. Nah, kembali kalau retail tidak bikin laporan, kami yang tanggung jawab bikin laporannya. Dikala dia ada masuk nih, udah bermitra dengan bidang retail misalkan, kita bikin administrasinya seperti apa, nanti kami yang memberikan laporan untuk ke Basnas dan dalam hal ini luasnya kepada masyarakat secara umum. Seperti itu kira-kira. Kita bermain angka boleh? Ya. Nah, untuk pengumpulan JIS itu sendiri dari kan tadi kata Bapak dari tahun 2024 ke 2025 ada peningkatan yang lumayan ya Pak, walaupun hanya 5%, tapi lumayan dari keseluruhan ya. Itu berapakah? Nah, kalau tadi melanjutkan yang tadi sambil menjawab pertanyaan ini, nah bedanya retail dengan UPZ, kalau retail kan ada nanti kebagi dua lagi tuh teh. Ada perorangan, contohnya ini haji atau haji apa gitu kan? Haji apalah gitu ya, hajah gitulah. Nah itu belum dia ke UPZ tidak tahu atau tidak kenal dan UPZ pun tidak kenal. Nah itu fungsi retail itu masuk. Nah itu perorangan. Kemudian ada perusahaan yang memang izinnya ada di wilayah Kabupaten Cianjur, UPZ tidak bisa masuk, harusnya kabupaten bisa masuk dan faktanya memang jadi kabupaten yang masuk. Jadi itu masuk ke retail lembaga, perusahaan-perusahaan. Nah, alhamdulillahnya itu kalau retail ini tidak ada,
Basnas akan kehilangan 1,7 miliar. Wow. Nah, gitu. Besarnya. Besar karena 2024 pengumpulan di retail itu 1,7 miliar dari yang tadi 15, sekian miliar. Nah, berarti 13, itu berarti pengumpulan melalui UPZ. UPZ itu kan semua nanti melalui UPZ kecamatan, desa, kelurahan. Tapi kalau yang ini bertugasnya berarti Pak dari ujung misalnya Naringgo sampai ke sini berarti ya. Berarti seluruh kalau kabupaten. Bapak Maya. Iya. Berbeda dengan yang UPZ hanya UPZ. intern di UPZ malah yang wilayah tadi masing-masing. ke daerah. Jadi Bisa kalau ke daerah. UPZ dia ruang lingkupnya itu cuman lingkungannya dia. Contohnya UPZ, UPZ Kecamatan Cianjur gitu. Jadi dia hanya mengumpulkan di wilayah Kecamatan Cianjur, nggak boleh mengumpulkan ke Karangtengah, ke Sukaluyu, kayak gitu nggak boleh. Atau contohnya UPZ Masjid, UPZ Masjid Agung, dia hanya boleh mengumpulkan Ya. untuk Situ? jamaahnya aja, jamaah Masjid Agung, nggak boleh ekspansi ke pemain jamaah Masjid Sindang Barang gitu, kayaknya Iya. gitu. Tekengnya eta mah aya wilayah Ayah nggak sih. Tapi kalau retail dia mencakup keseluruhan, bahkan kan karena di media sosial juga mencakup sedunia, berarti seluruh yang bisa masuk ke kita bisa di cover. Itu rata-rata Pak, mohon maaf ya, rata-rata yang retail itu sendiri memang menemukan, Bapak yang menemukan potensi itu, ataukah memang ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri atau lembaga itu sendiri? Baik, saya Bang, Siap, sahawe Ari Abdi kan bingung ini kalau yang sudah gitu ya, Ya, menurut ya, yang pengalaman, sudah. menurut pengalaman seperti tadi, karena kami berdasarkan data, semua fakta otentiknya yang sudah ada di Basnas, kami selalu melihat potensi gitu ya Bu ya, selalu potensi. Oh ini yang belum masuk, yang ada, oh ini yang belum masuk. Kita cobalah, minta ini dulu, persetujuan dulu di internal kami. Apabila ini menjadikan rencana kerja atau kegiatan kami di lapangan, apabila itu sudah oke masuk, barulah. Intinya kami yang datang gitu Bu. Kami yang datang. Hanya nanti dikala informasi atau dari sisi publikasi juga atau terkait promosi nanti kan dibantu dengan digital. Kami coba datang. Minimal bukan diajak dulu, minimal kita perkenalan lah, kira-kira seperti itu. Kalau bahasa ininya silaturahmi lah, bahasa ringan ininya yang betul-betul nilainya besar gitu kan. Kasih pemahaman dulu ya, ente ujuk-ujuk mungkin ya. Enggak, kita pengenalan aja dulu lah minimal. Oke. Baik. Menambahkan Pak? Nah, nambahkan dikit mungkin potensi dari retail itu cukup banyak. Jadi kita ada yang cari langsung. Contoh nih, begitu ada usaha baru. Nah, usaha baru ini siapa yang punya? Kita kejar. Kira-kira potensi usahanya bagaimana? Ini kita edukasi yang punyanya itu. Iya. Ada kriteria nggak kalau di usahanya itu misalnya, oh kan usaha baru nih Pak, berarti ada kriteria bahwa usahanya harus apa tahapannya gitu ya gitu. Ancar-ancar, oh ini usahanya ini potensinya besar penghasilannya, pemasukan, nanti itu kita coba edukasi ke pemiliknya, tanyakan gimana nanti potensi zakatnya, pakai edukasi gitu, supaya jangan sampai dia nggak berzakat gitu. Nah itu kan kewajiban kami, kalau kami nggak ngasih tahu, ya dosanya di kami itu nanti. Nah, gitu. Jadi intinya mengajak dan mengingatkan. Kemudian gitu. Kalau yang datang langsung juga itu imbas dari media sosial. Nah di akhir-akhir ini kan banyak yang ke Sumatera. Nah ke Sumatera itu salah satu yang terakhir kali itu kemarin ada komunitas senam dari salah satu perumahan. Oh iya. Dan ibu dari mana tahu? Iya kami lihat di medsos, walaupun anak kebasnaskan aja gitu, walaupun itu ini semua kemarin yang datang. Tapi alhamdulillah. Jadi imbas dari anaknya yang ngasih tahu, udah ke Basnas aja. Ya. Karena Basnas kemarin udah turun katanya gitu. Oke. Baik, Mitra Cianjur FM, kita cut dulu sebentar bersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan buat Mitra Cianjur FM yang mau gabung, mangga Mitra bisa gabung di 270-300 atau juga bisa di 0857-2264-6792. Kebersamaan kita masih lumayan panjang Mitra, ada 30 menit ke depan sampai tepat pukul 10. Larea. Oke, kita sapa dulu ya yang sudah gabung nih di TikToknya Cianjur FM. Bapak juga bisa lihat nanti. Ada Bu Imas hadir ya. Oke, terima kasih. Ada Ibu Grace katanya.
mau tanya, bantuan untuk pengusaha kecil bagaimana aturan mainnya? Aduh, enggak mau dijawab dulu oleh siapa? Bantuan pengusaha kecil berarti Bantuan usaha berarti ya? Iya. modal usaha berarti. Modal Pengusaha program. kecil. Nah, Bagaimana kebetulan nih Pak aturan? Ivan sebelum di pengumpulan ini bagiannya dia. Di Ah, pendaya gunaan. pas berarti Jadi, ya, Pak, setidaknya jadi bisa bisa kita mengetahui. jawab. Siap. Baik, terima kasih Wilujeng Enjing, Mhm. mitra atau warga Ibu masyarakat. Grace. Ibu Grace, Mhm. Cianjur ya. Mhm. Untuk tadi yang disampaikan Ibu atau salah satu Petlaosa, itu disebutnya programnya bantuan modal usaha, Mhm. atau kalau disesuaikan dengan istilah luarnya UMKM lah gitu ya. Biasanya atau yang udah sesuai dengan syarat yang alur yang jelas atau normatifnya Basnas, itu siapapun bisa mengajukan pertama gitu ya. Siapapun bisa mengajukan. Hanya di situ ada persyaratan yang harus dibuat atau dimunculkan. Dari persyaratan atau dari permohonan dibuat masuk ke Basnas bukan berarti langsung menerima pula. Karena nanti ada tim kami atau dari tim pendayagunaan langsung membuat asesmen gitu, Bu. Nah, hasil di lapangan tersebut menentukan. Hanya kalau bicara nyata terkait dengan rujukan program itu kan dasarnya dari ini ya, dana zakat. Untuk bantuan tersebut dari dana zakat atau mungkin bisa diinginkan dari infak. Kami lihat setelah dana zakat itu berdasarkannya sejauh mana hasil survei ini masuknya di mana, bicara asnaf. Apakah masuk di asnaf fakir atau di asnaf miskin. Rata-rata modal usaha itu masuknya di asnaf miskin. Nah ini terkadang Ibu atau teman-teman ini Cianjur, warga Cianjur gitu ya, kami kadang suka khawatir juga tatkala masyarakat mengajukan jadi seolah-olah ini teh mungkin yakin atau bisa diterima lah kira-kira. Nah kami juga akan melihat sejauh mana di lapangan atau kenyataannya, dan itu dijadikan alur atau aturan penentu hasil asesmen. Nah hasil asesmen tersebut ditentukan dengan berbagai kriterianya barangkali Ibu. Kalau emang masuk, ya masuk, insya Allah kami bantu. Nah permasalahannya dikala misalnya tidak masuk kriteria atau pertama di asnaf masuk enggak, terus dari sosial ekonominya ini jaringan kami misalkan apakah ini layak atau tidak lah, kira-kira seperti itu. Karena kami disiapkan juga form untuk terkait dengan survei lapangan. Untuk sementara mungkin seperti itu. Itu alurnya ya. Ya. Oke. Jadi harus ikut apakah dia masuk asnaf ataupun tidak. Yes. Mungkinnya Ya. seperti yes itu ya. Terima kasih Ibu Brace. Oh. Selanjutnya ada Ibu Sri Ratnawati nih. Kalau sudah dapat bantuan bisa ngamukan naon? Bisa ngajukan lagi kayaknya. Oh, ngajukan merenya bantuan lagi enggak? Kumaha pada ngamuk gitu. Mangga Pak, siapa nih? Jadi kalau sudah ngajukan dalam waktu dekat itu sebenarnya nggak bisa. Nah, jadi dia harus dikasih jarak minimalnya. Kebiasaannya Basnas itu di 6 bulan. Jadi setelah dibantu sekarang 6 bulan lagi boleh mengajukan. Ataupun sebenarnya kalaupun sudah dibantu mau dibantu lagi, itu pun dalam kondisi tertentu bisa kalau memang darurat. Contohnya dia sakit nih, sakit di rumah sakit RSUD gitu dirawat. Kita udah kasih bantuan, ternyata memang harus dirujuk ke Bandung gitu, rujukan dari keluarga miskin. Dia nggak punya yang nunggu di sana itu nggak punya budget atau biaya untuk menunggu. Nah kita pun bisa bantu lagi. Jadi kondisi tertentu dalam waktu dekat diperbolehkan mengajukan lagi. Nanti kalau mau gimana caranya boleh tanya-tanya lewat Instagram. Nggak mau dibuka dulu setitik aja persyaratannya? Persyaratannya contoh kalau dia sakit nih berarti harus ada KTP KK, SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian bukti pengobatan, gitu aja. Oh nggak susah-susah. Nggak susah, Nggak. nggak susah.
Itu buat yang sakit. Buat yang Iya, sakit. maksudnya nggak susah. Nggak susah. Nggak harus, umpamanya ini Iya. nggak harus kita survei dulu, nggak harus. Jadi yang penting ada surat keterangan dari Kalau yang rumah sakit aman. Apa? bisa. Itu ya persyaratan nggak susah, gampang susah. kebayang. Apakah ada pemeriksaan di akhir Pak? Nah, itu apa itu dimaksud? Kayaknya Itu. mungkin ketika ada pengambilan zakat meren Pak. JIS itu JIS, sendiri yes. ya, apakah nantinya ada pemeriksaan JIS, Basnasnya gitu Basnas. ya? Oke. Pemeriksaan itu, nah ini kalau umpamanya pemeriksaan konteksnya audit, nah kalau ditanyakan itu maksud kalau ini maksudnya Kayaknya ke audit, sana ya, kayaknya audit ya, ke situ. Ya. Akhirnya Ini tipe terus ini, yang tadi ngamukan. Oh gitu. Ya. Jadi ada pemeriksaan. Jadi Basnas Cianjur itu pemeriksaannya itu ada tiga tahap malah. Jadi salah satu lembaga yang paling banyak diperiksa itu adalah Basnas. Pertama di internal ada namanya Satuan Audit Internal, itu kalau di Cianjur per 3 bulan pastinya, per 3 bulan audit internal. Nah, itu dicek Khusus itu mah berarti oleh iya. Basnas sendiri. Itu yang meriksa nanti Pak Dr. Herlan. Pak Dr. Herlan itu dia kepala bagian Satuan Audit Internalnya itu. Kemudian setelah di audit internal itu biasanya di akhir tahun, nah kayak sekarang nih di akhir tahun, harusnya akhir tahun kemarin, cuma di awal tahun kan itu ada namanya KAP, KAP. akuntan publik, kantor akuntan publik. Nah itu dari pihak luar nanti memeriksa secara keseluruhan selama 1 tahun. Kemudian itu periodik, itu tapi nggak ditentukan per kapan atau per 1 tahun, per 2 tahun atau per 6 bulan gitu. Itu jadi dadakan. Ada namanya audit syariah dari Kementerian Agama. Oh, jadi gitu. Jadi nggak dikasih tahu ya Tamah Pak? Nah itu nggak dia ujuk-ujuk nanti. Oh, ujuk-ujuk. Nah, jadi bulan ini dikasih tahu, kami bulan depan bakal ada audit syariah gitu. Jadi nggak, kalau umpamanya audit yang biasa kan udah nanti bulan depan pasti ada audit nih gitu. Memang kita persiapkan dengan matang-matang. Tapi kalau audit syariah itu dadakan. Dia ngasih taunya udah berapa hari lagi mau datang, dia baru informasikan. Tapi setahun sekali merenya Pak? Terakhir tahun kemarin. Oh. Terakhir tahun kemarin Audit, audit syariah. Tiap tahun berarti ya ada. Audit syariah Nggak nggak tiap juga? tahun, karena dia dadakan. Kadang-kadang bisa jadi setahun bisa 2 kali, bisa jadi. Tapi belum kejadian sih di Cianjur. Berarti aman. Berarti aman. Kalau gitu, biasanya yang audit itu. Dadakan itu yang biasanya kurang aman. Menurut Ita kan nggak tahu. Iya, benar. Iya. Biasanya kalau aman mah aman ya. Oke Jadi, deh. secara rutin kita diaudit. Baik. Jadi insya Allah aman. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana peran UPJ Masjid Desa Instansi dalam mendukung capaian JIS itu? Nah kalau UPZ itu kan banyaknya itu hampir 80% itu pengumpulan dari UPZ, sisanya dari retail. Nah UPZ ini juga cukup banyak lah membantu perkembangan retail yang di Cianjur, karena memang mereka menginformasikan pasti, contohnya di Cianjur ini lah, Kecamatan Cianjur, kita ambil Kecamatan Cianjur. UPZ-nya kami kurang, waktunya kurang untuk ke sana, jadi dilimpahkan ke kabupaten. Nah itu yang salah satu fungsi dari UPZ yang ada di Kabupaten Cianjur untuk menunjang pengumpulan melalui retail. Nah, gitu. Oke, itu Salah ternyata. satunya. Kita lari dulu ke sini, ada Mama Habinaya menisurnya. Oh. Nggak apa ya, Pak? Nggak Mama, apa. ibu banyak nih. Assalamualaikum Bapak, maaf baru gabung, katanya selalu sehat ya Pak. Kalau ada warga membutuhkan ambulans, waktu harus kemana, apakah ada biaya buat warga untuk ambulan? Jangan-jangan cenah sahur bas teh nanti ambulannya sama bas aja. Siapa tahu, sama enggak? Pak Wawan barangkali. Oke. Boleh. Jadi ambulan itu di Basnas, kalau yang darurat kita belum bisa support sekarang ini, jadi harus yang terjadwal. Maksudnya? Ambulan umpamanya darurat nih, ada tiba-tiba sakit, bisa dijemputnya pakai ambulan Basnas, itu belum bisa, karena petugasnya itu terbatas. Nah, tapi ada kan? tapi ada ambulan Basnas. Ada. Nah kemudian biayanya ada biaya nggak? Jangan. Dari muslim nggak ada. Jadi semua layanan ambulan free, gratis untuk mustahik. Nah,
Kalau dia muzaki gimana, orang kaya pengen pakai ambulan Basnas mah enggak aja gitu. Tapi ya wayahnya harus infak. Ya atuh. Leres atuh. Oke, itu ya buat Mama Habina ya. Berarti untuk sejauh ini mah ambulan ada ya. Ada dan gratis untuk mustahik. Nah, gratis cenah gitu. Asal sakit gitu kan. Ya, asal sakit. Amun damang mentok. Selanjutnya nih ada yang gabung lagi di TikTok kita. Pak, saya lihat sistem Sysfozis ya, belum maksimal. Sebaiknya ada pelatihan operator di awal bulan ini. Kayaknya ini mah pegawai OPJ. Karena dia udah tahu gitu. Sysfozis, semangat gimana Pak? Baik, yang sudah teman-teman Basnas dilakukan, justru pertanyaan itu nyambung gitu ya dengan biasa kegiatan atau agenda yang dilakukan setiap awal tahun. Malah sekarang juga kayaknya teman-teman tim Sispo ini lagi bikin ini rencana mapping kegiatan di lapangan. Kira-kira itu kan dasarnya dari ini juga nanti dari laporan Kayak gini lah ya. mana yang kelihatannya aman, mana yang belum. Nah, tim kami biasanya lihat yang belum. Yang belum itu baru kita kondisikan atau kita komunikasikan kepada tim di lapangan. Dengan cara dia mengajukan untuk terkait dengan pembekalan. Oke. Mangga Pak, tuh mau menambahkan nggak maksimal ada pelatihan atau Pak? Iya. Jadi sebenarnya Sysfozis itu udah pelatihannya udah bertahun-tahun, tapi khusus tahun ini baru cenah Pak itu mohon abdi operator Sysfozis. baru lagi. Ya kalau tahun kemarin itu udah full pelatihan di tahun 2025. Tahun ini tidak ada jadwal khusus dari Basnas pelatihan Sysfozis. Tapi kalau si bapaknya mau ibu ya udah berubah ya. Ibu memohon baru. Jadi kalau ada UPZ desa kelurahan yang pengen dilatih, maka komunikasi dengan UPZ kecamatan nanti disampaikan ke kabupaten, kita yang turun. Jadi sekarang UPZ di tingkat kecamatan, kelurahan, desa itu yang proaktif ke Basnas untuk meminta pelatihan. Nah kalau tahun kemarin sebelumnya Basnas yang proaktif melatih. Nah kalau tahun ini sudah nggak ada yang khusus pelatihan, tapi kalau diminta kita datang. Oh, berarti memang programnya di 2025 pelatihan jadi Basnas yang ngundang para UPZ merenya ibaratnya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sekarang dibalikin 2026 masuk pengajuan dari UPZ ke kabupaten mungkin seperti itu. Yuk mangga selaku operator Sysfozis biar tugasnya nanti keren. Iya, saya lihat di tingkat kelurahan cuma beberapa cenapa yang berjalan. Oh gitu. Kelurahan mana itu? Mau saya sebut ya? Mau kelurahan mana? Ini? Kelurahan mana itu? Ibu, sok mangga. Kalau kelurahan berarti itu Cianjur berarti ya? Iya, Cianjur. Cuma 6 Hese sinyal Hese sinyal gitunya. Sok mangga. Sayang cenah. Oh, sayang. Oh, berarti hese sinyal terbatas kuota. Pak Irfan orang sayang. Atuh Bu. Siap. Masih nanti kami sampaikan ke UPZ kecamatan supaya dimaksimalkan di kelurahan sayang nanti. Siap. Kelurahan sayang itu salah satu yang bagus itu pengumpulan sisnya itu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Apalagi kalau Sysfozisnya lancar makin bagus lagi, langkung saya. Nya atuh iya izin cenah di kota. Duka tengeringan. Itu mah kan baca. Oke, selanjutnya nih Pak, program atau momen apa yang paling berdampak tentunya untuk peningkatan JIS ini ya. Kalaupun beberapa waktu yang lalu kita lihat juga ada kegiatan di sekitaran Sitimol, Pak ya, lumayan banyak itu. Berarti itu salah satu momen-momen yang dilakukan Pak. Baik, terima kasih. Ya, warga atau masyarakat Cianjur seperti yang ini ya kami biasa dan emang potensial dan menjadikan ngebantu atau ngedorong ya masukan untuk kemarin aja nih contoh di 2025 betul. Jadi setelahnya ada zakat perorangan itu momen-momen untuk infak donasi Palestina kita angkat.
dan kita jadikan bahan untuk bekerja sama dengan masyarakat. Dan yang terakhir kemarin di akhir tahun itu bicara kita setelah Palestina sekian bulan berjalan masuk ke Sumatera. Dan insya Allah untuk terkait dengan donasi bencana bulan sekarang aja kita masih terus mengincarkan itu. Karena kalau bicara kebaikan menurut kami itu tidak hanya bicara momen atau ada atau ada kejadian apa. Kami insya Allah akan coba gelorakan untuk bicara Cianjur kayak itu. Jadi setiap bulannya tuh selalu ada momen atau memang momen yang sudah menjadi kebiasaan, Pak? Enggak juga sih, enggak juga. Kalau yang berjalan bulan ke bulan itu berarti bicaranya reguler lah. Oh, udah reguler. biasa ya, betul. Dan itu kami udah buat dari agenda atau timeline yang menjadikan acuan gitu kan, bahan pekerjaan untuk kita. Nah, yang disebut momen tadi mungkin apalagi ada kejadian gitu ya, ada kejadian yang luar biasa, bencana nasional atau internasional, apalagi lokal Cianjur, berarti kita selalu respon lah, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau yang paling banyak itu pengaruh itu salah satu yang disebutin tadi. Nah, bukan berharap bencana memang, tapi ketika bencana itu pengumpulan atau donasi infak sedekah itu di situ paling banyak itu. Salah satunya Cianjur itu dia baratnya. Apalagi begitu dikasih tahu sangat tuh, berempati ya, Pak. kita belum buka kanalnya udah tanya. Yeah. Ada donasi, open donasi tidak gitu. Begitu kita ada kejadian gitu. Jadi antusiasnya itu cukup banyak. Jadi pengumpulan retail itu salah satunya adalah infak untuk kebencanaan itu paling berpengaruh. Kemudian infak Palestina juga alhamdulillah pengaruh. Yeah. Terus yang satu lagi itu infak yatim. Jadi kalau 3 program itu biasanya masyarakat Cianjur antusias untuk ikut berdonasi, untuk ikut berinfak. Oke, itu. Kita balik lagi ke TikTok. Pak, ada kriteria khusus nggak buat operator katanya? Buat boleh operator, ya? Boleh. Sekalian, karena memang bagian dari pengumpulan juga itu. Iya. Perangkatnya itu kan? Perangkat kami. Jadi kok kriteria khusus operator itu yang pastinya harus punya HP. Kalau nggak punya HP sekarang kuota sama HP dan kuota. HP dan kuota. Ya. Itu perangkat wajibnya itu. Kemudian kalau untuk orangnya kita nggak bedakan usianya, yang penting dia paham internet. Bisa jadi aki-aki kayak melek sama internet, paham, malah lebih paham dari kita yang muda-muda bisa jadi. Jadi siapa aja boleh selagi dia muslim, paham internet, punya HP dan punya kuota. Siap dan usia mau. Tidak dibatasi ya? Usia kita nggak batasi. Yang penting ada daek gitu. Ada kemauan. Siap mau. Gitu ya, mangga. Mau dan mampu. Nanti ini mau tapi nggak mampu. Iya, betul. Mampu tapi nggak mau. Jadi syaratnya 2 tadi, mau dan mampu. Mau dan mampu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum Bapak-bapak, selamat pagi. Apakah selama ini dalam mengumpulkan JIS ada kendala yang Bapak hadapi? Pastinya ada kendala. Karena bicara Cianjur itu kan bicara jumlahnya luas, wilayahnya, jumlah penduduknya juga banyak, 2.500.000 misalkan kita hitung. Nah dari situ jelas atau nyata. Lalu yang sangat menjadi kendala itu kembali kepada sejauh mana. Pertama mungkin ya kami juga sedikit kalau mau bicara apa adanya mungkin informasi kami juga belum tentu atau belum dipastikan tersebar luas lah kira-kira kepada mereka semua gitu. Nah mungkin itu termasuk ini juga kan, termasuk kekurangan juga gitu kan. Cuman menurut saya kekurangan tersebut di awal positif lah kira-kira seperti itu. Lalu untuk terkait dikala program ada, nah ini untuk membuat titik atau mensinkronkan dikala JIS yang diinikan dengan Basnas sendiri, ini yang belum kira-kira seperti itu. Kami paham dan kami menyadari dan kami sangat-sangat tahu di lapangan karena ada yang jadi sulit itu kan seperti umumnya gitu ya, merubah kebiasaan yang ada gitu kan, merubah kebiasaan yang ada dialihkan kepada yang katakanlah proporsionalnya lah kira-kira gitu.
ke tempatnya itu kadang sulit gitu kan. Takutnya gini, oh ini yakin nggak misalkan si dana zakat ini misalkan ada di Basnas, kira-kira seperti itu. Padahal kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Alwan bahwa Basnas itu dengan 3 audit itu salah satunya gitu kan, kita juga sebagai baru penguat gitu kan. Keren. Nah, kendala rata-rata yang tadi saya sampaikan, pertama ya kekurangan kita juga pasti ada. Personil pasti, ya kekurangan informasi ya, sosialisasi, karena luasnya ini kita belum tentu bisa luas menjangkau ke seluruhnya. Dan tadi personil juga pengaruh, sangat pengaruh. Dan sisi tadi bagaimana menyamakan tadi sebenarnya persepsi dan tentang edukasinya ini, itu sangat menjadi kendala. Hanya emang kami juga yakin kalaupun itu tidak tersampaikan secara manual atau yang natural yang biasa dulu kita lakukan, di masa ini kita udah terbantu lah dengan dunia digital gitu kan, dunia maya ini. Nah itu informasi itu bisa membantu gitu. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan luasnya ini atau tidak tersampaikan misalnya ke ujung sana dengan informasi digital bisa tercover. Hanya yang paling jadi kendala menyamakan tadi untuk edukasi pada masyarakat semua. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Jadi hanya tapi tidak mempengaruhi mereka kendala itu. Tidak. Tidak. Ya. Kalau di daerah selatan contohnya nih, kendala utama itu masih ada masyarakat itu yang saya mah jangan ke guru ngaji, ke kiai ini ya gitu aja. Nah itu merubah kebiasaan ya. Itu yang akan kan walaupun dia ustaz, kiai, pimpinan pengajian apa segala rupa, belum tentu dia amil. Nah, karena kan kalau zakat itu harus ke amil. Nah, itu yang masih belum di salah satu wilayah selatan itu yang belum maksimal. Tapi secara keseluruhan itu banyak perubahan di Cianjur gitu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Pak, untuk menjaga sebuah ketransparansian ke masyarakat, berarti anggaran yang didapat, bukan anggaran atau JIS yang didapat berarti kan harus tersampaikan juga ke masyarakat, ke halayak itu. Tentunya yang dengan dilakukan apa Pak oleh Basnas sendiri? Pertama, kalau hampir setiap hari kita publikasi kegiatan di media sosial. Nah, jadi nggak tiap hari tapi hampir setiap hari. Jadi setiap hari kegiatan yang memang ini bisa untuk dipublikasi kita publikasikan pertama di situ. Nah, yang kedua, yang kalau mau detail itu dicek di websitenya Basnas. Websitenya itu kapcianjur.basnas.go.id. Nah, di situ ada laporan tahunan Basnas Kabupaten Cianjur. Nah, ketika membaca laporan itu kurang paham, boleh ditanyakan melalui DM, Instagram, atau bisa juga datang langsung ke Basnas bersurat. Kalau dia lembaga berarti bersurat, minta penjelasan ini gimana maksudnya gitu. Yang paling banyak itu meminta penjelasan itu mahasiswa untuk bahan skripsi. Untuk bahan skripsi ini gimana ini penjelasannya gitu. Itu salah satu yang membantu kita untuk menjelaskan ke masyarakat juga. Jadi dia kritis di situ, ini gimana maksudnya, terus dia kan nanti menjelaskan ke dosennya hasil penelitiannya. Nanti kan dosen udah pasti kemungkinan besarnya menjelaskan juga ke masyarakat hasil penelitian siswa-siswi saya itu kayak gini gitu. Jadi dibantu semakin dibantu juga. Jadi informasi kita terbuka dan siapapun boleh mengaksesnya. Kalau nggak paham boleh bertanya langsung. Ya, jangan berpikir lain-lain dulu ya. Kalau nggak paham mah mending nanyain dengan DM. Oke, untuk selanjutnya JIS 2026 karena baru nih Pak, ada targetan kah? Minimal naiknya badai 10% atau bagaimana? Ada targetan yang ingin dicapai? Secara keseluruhan di Cianjur, di Basnas Cianjur itu harapan kita dari pusat, dari Basnas pusat itu harapannya bisa sampai 22,5 miliar. 22 miliar 500 ribu. Wah, mudah-mudahan. Jadi itu lumayan besar harapannya. Jadi itu target bukan harus dicapai harus segitu. Jadi kita aprak-aprakan memaksakan ini tidak. Tapi itu mereka membaca bahwa Cianjur ini idealnya pengumpulan itu atau zakat infak sedekah itu sekitar segini 22 miliar. Itu ditentukan segitu. Dari potensi betul ya. Nah, strateginya untuk
ya Wow. strategi yang akan dilaksanakan nantinya untuk mencapai itu Nah, seperti apa? pertama, karena kami di UPZ itu paling banyak di targetnya nanti, karena memang mereka yang ini tugasnya unit pengumpul zakat. Karena memang tugas mereka hanya mengumpulkan, berarti target utamanya itu di Ramadan nanti ini kita bagi-bagi nih. Karena 22 miliar nggak mungkin di 22 dibagi 12 langsung. Jadi hampir 50% nanti itu dibebankan selama Ramadan. Jadi bulan 2 sama bulan 3 nanti. Nah, Ramadan itu sekitar 36 hari dari sekarang. Ya. Kalau tidak ada perubahan 18 Februari. Ya, 36 hari dari sekarang kita udah persiapkan nih strateginya, mulai dari pembagian kupon. Nah, tadi ada sisposis, pematangan sisposis. Nah, hampir 10 miliar nanti itu kita targetkan bisa terkumpul di selama Ramadan. Tapi secara dana yang terkumpul sebenarnya bisa 50 miliaran. Itu yang berputar di masyarakat. Tapi yang masuk nanti ke Basnas Cianjur kan hanya 30% yang berputar di masyarakat. Dari budget itu 30% yang ke Cianjur. Nah, yang 30% itu kita harapannya bisa 10 miliar. Selebihnya nanti sisanya Jeda itu ya? dari OPD, dari ibu kan nanti berzakatnya udah Basnas kan pasti kan ya. Pasti udah kepotong kan? Udah kepotong tiap bulan. ASN itu udah kepotong tiap bulan. Jadi salah satu yang membantu itu ya kita ASN itu. Nyawen tengah dukung nggak bisa ke UPJ oge. UPZ oge, di dinas oge dipotong gitu ya. Iya, Jadi itu alhamdulillah itu salah satu strateginya. Nah, kalau di retail ngapain Pak nih? Sama Yang lah Pak, contohnya. kalau di retail targetannya Pak gimana Pak? Untuk 2026 ya. ini. Baik, seperti tadi yang awal mungkin udah ada yang sedikit kesampaikan. Pertama, kami dengan adanya mujaki istiqomah, lalu kita mujaki munfik istiqomah, lalu ada calon mujaki gitu ya. Dari yang tadi disampaikan, dari perorangan, lalu dari kelembagaan itu sendiri. Nah, sebetulnya dari sisi strategi yang terkait alur itu sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan, akan dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya mungkin sedikit sekarang kita main strategi, ada tambahan. Tatkala misalkan yang kemarin sedikit kendala atau mentok dalam komunikasi kita, misalnya di kelembagaan kita bisa tidak masuk. Karena target di kelembagaan yang dalam hal ini selain instansi pemerintah, kami masuk ke perusahaan. Nah, perusahaan ini lumayan ini masih proses gitu kan. Inginnya kan kami dikala ketemu di perusahaan itu ingin langsung dengan orang atau pemegang decision-nya lah, kayak seperti itu. Nah, yang sudah itu kami coba baru ada beberapa perusahaan yang emang sudah terbagi atau yang sudah dikondisikan jadi UPJ, yang belum jadi UPJ. Nah, dengan perusahaan atau sekalipun dengan perorangan, kami akan coba menggandeng atau menjadikan orang-orang untuk bisa mendamping kita. Itu bagian dari strategi kita gitu ya. Contoh kayak kemarin donasi Sumatera, kami coba ajak salah satu toko, alhamdulillah bisa menghasilkan lumayan, plusnya kayak seperti itu. Banyak itu menjadi pelajaran. Oh, ini kayaknya apakah influencer yang mungkin kita nanti ajak gitu kan, atau ketokohan ulamanya itunya, itu sebagai tambahannya minimal. Yang baru ada di pikiran kami khusus di retail, kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan ya bisa tercapai deh, insya Allah. Amin. Karena targetannya di bulan ini ya, Iya. triwulan pertama lah ya. Iya, betul. Jadi targetan paling tinggi. Ya. Waktu kita sudah habis. Mungkin di akhir-akhir ada himbauan deh dari bapak-bapak buat warga masyarakat Cianjur, mangga. Siap. Untuk terkait ajakan di closing atau di acara pagi ini, awal sampai akhir barusan sudah disampaikan, kami hanya ingin menyampaikan tatkala ada kekurangan di Basnas itu sendiri, selama itu positif, mangga datang saja ke Basnas untuk komunikasi, silaturahmi, apalagi bicara bagaimana konsultasi atau misalkan kami ingin berzakat ke Basnas, itu kami sangat senang sekali. Jadi kalau ada kekurangan dari mulai ABCD atau yang kurang-kurang kira-kira
datang saja ke Basnas. Nanti ada orang atau misalkan tim sesuai bidangnya yang akan membantu. Kalau kami di bidang pengumpulan, ya pastinya bagaimana pengumpulan JIS masuk. Yuk, masyarakat semua Cianjur, barangkali di bulan Ramadan ini kami mengajak, mudah-mudahan bisa lebih meningkat gitu ya di tahun-tahun sebelumnya. Karena zakat infak sedekah yang masuk insya Allah bukan untuk siapa, untuk kita semua. Dalam konteks pemberdayaan zakat yang selalu ingin kami angkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, belum. Satu lagi. Boleh. Nah, untuk masyarakat Cianjur karena memang Ramadan sisa 36 hari lagi. Nah, ini cukup sekedar mengingatkan kalau masih punya hutang puasa. Kalau masih punya hutang puasa, segera ditunaikan. Kalau memang dia harus bayar fidyah. Kalau hutang puasa ibu-ibu kali ya, banyaknya. Ibu-ibu. Silakan bayar fidyah. Alhamdulillah itama tarang pilihnya Pak. Soalnya di kengket jadi hutang kan? Warga Pak. Iya gitu. Jadi kalau kan karena 36 hari lagi mau puasa, nah, silakan ingat-ingat berapa hutang puasanya kemarin. Kalau memang dia harus dikodo, segera dikodo. Kalau dia mau harus difidyah, bayar fidyah, tunaikan fidyahnya. Bingung kemana bayar fidyah? Bisa melalui Basnas Kabupaten Cianjur. Nah, itu. Nah, karena waktu kita mepet tanya-tanya tentang fidyah, dicek di postingan sebelum-sebelum ini di 3 bulan sebelumnya ya. Kita membahas fidyah, atau kalau mau tanya-tanya lewat DM Instagram saja. Insya Allah kita balas nanti. Oke, baik mitra, demikian bincang-bincang kita bersama Basnas Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah dari urusan fidyah dan lain sebagainya ya. Jadi kita bahas sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan informasi yang tersampaikan bisa bermanfaat buat mitra Cianjur FM dimanapun mitra berada. Yang penting tadi clue yang kita dapat mau dan mampu. Ya, mudah-mudahan Basnas dalam tahun 2026 ini bisa mencapai target dan mudah-mudahan juga bisa semakin melayani umat masyarakat ya. Oke, akhirnya kami yang bertugas kita Rosita barengan. Ya, terima kasih Bapak. Saya Irfan Iskandar. Saya Alwan Paredimunte. Pamit mundur dari mitra semuanya. Selamat pagi, jelang siang. Bila bisa berhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur tanah penuh berkah, kita berbagi, kita berserah. Zakat menyucikan hati dan harta, mengangkat beban saudara kita. Lewat Basnas Cianjur kita salurkan cinta dalam doa, dalam asa yang nyata. Mari berbagi.